Oke, jadi ya seperti janjiku yang sebelumnya, mari kita bahas beberapa adegan cutscene yang dipotong dari versi trailer yang kita lihat selama ini gitu kan. Jadi sebenarnya ini versi trailernya dari Muse Taiwan gitu kan. Jadi di Muse Taiwan mereka tuh merilis sebuah trailer untuk promosi animenya Liko Sequel di tanggal 13 Juli ya 2022 kemarin, lama banget gitu kan. Ya, di sini ada dua apa ya, scene yang cukup menarik. Yang pertama adalah Chisato dengan wajah yang begitu sangat sandu ya, sedu gitu kan, sandu gitu. Jadi ya ini adalah wajah Chisato yang sangat memiliki banyak apa ya, pikiran lah di dalam kepalanya gitu kan dan keputusan yang bakalan diambil setelah ini. Jadi kalau dilihat dari tempat setnya gitu kan ini adalah di rumahnya. Kalau kalian ingat di episode 2-nya tuh Chisato tuh pernah ketiduran di sofa dan di belakangnya tuh ada yang namanya tuh lampu. Nah, lampu ini patah nih. Patah terus kayaknya bakalan ada yang nembak gitu kan, entah siapa yang nembak. Tapi Chisato tuh kan bisa ngindarin tuh tembakan dari orang gitu kan dan kemungkinan yang nembak ini adalah si Takina yang mungkin bakalan mencoba untuk menghentikan Chisato yang mungkin bakalan pergi ke Alan Organization seperti dugaan kita sebelumnya bahwa Chisato bakalan menyelesaikan masalahnya sebagai anak Alan gitu kan. Jadi karena Takina yang pernah diajak Chisato ke rumahnya dan mungkin Takina juga tahu bagaimana cara masuk ke ruangan tersebut dan ya di sini bakalan ada baku hantam antara Chisato dan si Takina. Dan kalau dari trailernya itu ada sebuah kata-kata dari Chisato yaitu I'm alive atau ya aku pergi atau aku akan tinggalkan tempat ini dan ya itu seperti kata-kata perpisahan lah untuk Takina dan ini benar-benar sad banget sih kalau beneran kayak gitu dan aku juga masih belum mengerti kenapa adegan ini tuh dipotong apa karena ini adalah bagian darknya atau mungkin ini adalah suatu plot yang disembunyikan tapi ternyata Muse Taiwan udah rilis duluan dan ya masih menjadi misteri lah. Kalau di trailer yang lain itu di Aniplex aja tuh nggak ada scene ini atau adegan ini gitu kan. Jadi bagaimana menurut kalian? Kalau menurutku ini benar-benar adalah konflik dari si Takina sama Chisato nanti di rumahnya saat Chisato memutuskan untuk pergi dan menyelesaikan masalahnya dengan Alan Organization atau Shinji dan ya kemungkinan si Chisato udah tahu di sini adalah si Shinji adalah orang yang ngebelikan dia atau memberikan dia kalung dari organisasi Alan dengan simbol si burung hantu tersebut dan dia bakal pergi buat menyelesaikan masalah yang sudah lama dia tunggu-tunggu gitu kan dari 10 tahun yang lalu gitu. Jadi ini benar-benar pendek banget tapi penuh makna banget. Jadi kalau menurutku sih itu Takina mencoba untuk menghentikan Chisato dan ternyata Chisato tuh ya pergi dan Takina gagal gitu kan. Makanya ada scene di trailer yang di Aniplex itu si Takina itu lagi bersedih hujan-hujanan terus masuk ke ruangan dan di sana para anggota Liko juga yang lain tuh kayak sedih banget dan gak ada Chisato di sana dan itu adalah jawaban kemana Chisato gitu kan. Kayaknya dia bakal pergi nih seperti teori kita sebelumnya gitu. Dia bakal pergi ke Alan Organization dan menyelesaikan masalahnya, entah tuh masalahnya tuh bakalan jadi head to head perang atau mungkin ya Chisato menyerahkan diri aja gitu kan. Karena ya tujuan dia tuh ya nggak mau melukai orang lain gitu kan karena tujuan Alan itu ya pengen Chisato jadi pembunuh yang sangat dikagumi di seluruh dunia gitu kan ya pengen di show off lah sama si Shinji itu. Terus selain dari adegan ini ada adegan lain lagi gitu kan yaitu adegan dimana Chisato ini tuh tenggelam ya ini masih sama seperti trailer dari promosi untuk anime Lycosis Coil seperti yang ada di Aniplex. Terus ini bagian kelewat tuh bagian yang si Chisato tenggelam gitu. Dan kalau dari dilihat dari apanya ya dari tempat apanya sih tempat kejadiannya atau soundnya sound backgroundnya gitu kan backgroundnya tuh dia tuh kayak tenggelam dan kayaknya ini bukan apa ya bukan adegan dia tenggelam kayaknya ini adalah adegan dimana dia harus berdamai dengan dirinya sendiri ya ini bisa dibilang kayak alam bawah sadarnya lah gitu kan dimana mungkin keputusan yang harus diambil oleh Chisato nantinya yaitu kembali ke Alan dan mencoba untuk menyelesaikan masalah dia sebagai anak Alan ataupun orang yang pernah ditolong sama Shinji dari organisasi Alan gitu kan. Dan itu adalah sesuatu yang sangat dalam banget karena bisa saja itu terjadi tuh jauh-jauh hari gitu kan saat dia masih kecil juga atau mungkin setelah dia mengetahui Shinji itu adalah salah satu orang dari organisasi Alan yang memberikan dia Leontin atau ya emblem Alan tersebut atau organisasi Alan tersebut atau bisa saja itu adalah kejadian di masa lalunya Chisato atau pas Chisato story gitu kan yang mana
itu terjadi mungkin sebelum Chisato ditolong lah sama Alan Organization dengan diberikan jantung buatan, dan di situ dia mengingat satu kata, yaitu kamu harus menolong banyak orang karena pekerjaanmu adalah menolong banyak orang gitu kan. Jadi your job is helping people, many people gitu kan, dan itu adalah sesuatu yang diingat terus sama Chisato, dan itu mungkin adalah kata-kata yang dinaungkan sama Shinji dulu untuk ya bisa saja mencuci otaknya Chisato gitu kan, atau mungkin ya itu benar-benar pure perkataannya dari orang lain atau mungkin dirinya Chisato sendiri gitu kan, karena dia saat itu kan masih berada di DA gitu kan, waktu di umurnya yang masih 7 tahunan gitu. Dia kejadian di tower radio, dan kalau beneran apa ya, tower radio itu meledak gitu kan seperti apa yang ada di openingnya, terus ada sungai atau mungkin kolam di sana, dan mungkin Chisato jatuh ke sana, dan ya di saat itulah Shinji menolong dia atau Alan menolong dia, memberikan jantung buatan, dan dia punya tujuan baru, yaitu menolong banyak orang dari segi apapun, menolong orang untuk menangkap penjahat, menolong orang untuk belajar dan segala macamnya gitu kan. Jadi itu bakalan menjadi suatu kata yang mengikat Chisato sampai akhir hayatnya, yaitu menolong orang banyak gitu kan. Dan ya sebenarnya masih sulit banget sih untuk diterka-terka mengenai teori dari 2 scene tambahan atau mungkin scene yang dipotong dari versinya Aniplex atau A1 Picture gitu kan. Jadi kita tunggu aja nanti apakah ini adegan beneran bakalan hadir nanti di versi animenya. Harusnya sih ada sih konflik tersebut, karena ada lanjutannya, yaitu Chisato yang pergi terus nggak ada di Rico dan si Takina tuh kayak sedih, dan ya suasananya benar-benar mendung lah saat itu. Dan ya jadi itu aja sih dulu menurutku mengenai 2 scene tambahan, bukan tambahan sih, ini 2 scene yang di cut lah atau disembunyikan oleh versi dari Aniplex, tapi di Muse Taiwan itu masih ada gitu kan, dan ya aku nggak tahu maksudnya apa, tapi yang pasti ini bakalan menarik banget gitu kan. Dan ya kita tunggu aja nanti ke depannya seperti apa. Kalau menurut kalian gimana teorinya? Kalau menurutku sih seperti itu. Dan ya sampai jumpa di pembahasan anime lainnya, dan kalau kalian punya teori mengenai anime Lycoris Recoil, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan sebelumnya, kalau suaranya beda karena aku pakai mic baru, mantep, karena dari sore aku ngurusin ini mic akhirnya bisa hidup juga, makanya harus sekarang bisa buat video. Dan ya sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.